Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti masih tetap sehat, semangat ya. Oke, kita jumpa lagi. Pagi ini kita mau adakan IMPA bersama. Nah, sebelumnya seperti biasa kita bangkit berdiri. Yuk, kita nyanyikan Mars PA ya. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, tetap berdiri. Kita mau buka dengan berdoa, sikap doanya yang baik. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pagi ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin dan sertai kami dalam IMPA pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membuat kami boleh mengerti apa yang ada di dalam kegiatan IMPA ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Ya, masih semangat kan? Ya, harus ya, kita mau puji Tuhan tetap. Adik-adik boleh duduk dulu. Adik-adik ingat lagu Haleluya, 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 Haleluya ya. Kita mau nyanyikan bersama-sama, duduk berdiri ya. Masih ingat kan? Ya. Oke, kita mau mulai nyanyikan dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya. Kalau puji Tuhan kita duduk, tapi kalau haleluya kita berdiri. Ya, kita ulangi sekali lagi. Sekali lagi.
Mazmur, kita akan bermazmur bersama. Kita baca dari Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai dengan 9. Pasal 2 ayat 7 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai 9. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Demikian pembacaan Mazmur kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini akan disampaikan oleh Kak Noven. Sikapnya tetap duduk yang baik. Kita tunggu Kak Noven akan bercerita untuk kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Kita buka dulu dari Ulangan pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Sudah? Biarkan Alkitab tetap terbuka. Kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Kami ucap syukur Bapa pada hari ini Bapa, sehingga kami Bapa dapat berkumpul melalui online Bapa. Kiranya hikmat penyertaan-Mu turun atas kami Bapa, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati firman ini Bapa, supaya dapat masuk dalam kami Bapa, dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu hadir di tempat ini Bapa. Haleluya. Amin. Nah, kita mau baca dari kitab Ulangan pasal yang 9 ayat 1 sampai yang ke-3. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, pada hari ini Kak Noven mau cerita tentang, di sini ada yang pernah nggak sih dapat medali, dapat piagam, dapat sertifikat, dapat penghargaan? Oh, pintar adik-adik, banyak ya yang dapat. Oke, mungkin ada yang juara kelas, apalagi lomba mewarnai. Banyak ya. Nah, Kak Noven di sini mau cerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Andi. Ada yang namanya Andi nggak di sini? Oh, nggak ada. Oke. Nah, seperti ini adalah seorang anak laki-laki yang bernama Andi. Nah, udah kelihatan ya. Nah, suatu hari Andi mendapatkan medali. Nah, ini gambarnya. Nah, di saat Andi mendapatkan medali, Andi merasa bangga. Siapa sih yang gak merasa bangga kalau dapat medali? Ada?
Adik-adik kira-kira rasa bangga nggak? Seneng nggak kalau dapat medali? Seneng ya, oke. Nah, ketika Andi pulang sampai rumah, dia datang dan menemui bibinya. Bibi, aku dapat medali. Wih, bagus ya, dapat medali, pintar sekali. Medali apa? Dapat penghargaan apa? Aku tadi di sekolah menang juara 1 membaca, Bi. Wih, pintarnya sekali ya. Oh, pintarnya sekali. Pintar sekali maksudnya ya. Pintar sekali. Oke, pintar sekali. Nah, Bibi bisa nggak kayak aku? Maaf Den, Bibi tidak bisa baca. Bibi buta huruf. Nah, saat ini si Andi membangga-banggakan dirinya. Terus dia berkata sama ayahnya, "Yah, kok bibinya sudah tua, kok belum bisa baca ya? Aku aja yang umur 6 tahun udah bisa baca. Udah lancar dapat medali pula." Nah, satu saat sama ayahnya, Andi diberikan buku. Buku ini adalah buku bahasa Mandarin. Nah, waktu itu Andi suruh membaca sama ayahnya. Andi kebingungan tuh bacanya. Ya, karena dia tidak pernah membaca atau belajar bahasa Mandarin. Dia kebingungan dan dia saat itu merasa malu karena dia sudah berkata seperti itu sama bibinya ya. Nah, saat itu juga Andi meminta maaf sama bibinya. "Maafin aku ya, Bi." "Oke Den, gak apa-apa," kata bibinya. Nah, kira-kira perbuatan Andi tadi itu benar atau salah ya? Di sini siapa ya yang sombong? Ada yang tahu nggak sombong itu apa ya? Sombong itu apa ya? Sombong itu selalu meninggi-ninggikan dirinya. Bukan berarti dia pendek ya. Karena dia terlalu membangga-banggakan dirinya. Dia tidak melihat sekelilingnya karena dia nggak mau tahu. Karena yang di pikirannya cuman dia aja ya. Nah, di sini kita lihat bacaan kita tadi sama seperti bangsa Israel. Nah, Musa menyampaikan nasihatnya kepada bangsa Israel, yaitu supaya kalau misalnya mereka dapat ke Kanaan, mereka nggak boleh sombong. Ya, tadi dari bacaan kita tadi ayat yang pertama, "Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni sampai ke langit-langit." Nah, maksudnya sampai ke langit-langit itu apa sih ya? Di sini Kanaan itu merupakan bangsa yang besar. Nah, bangsa yang besar itu juga memiliki orang-orang yang sangat kuat. Nah, di sini dikatakan di ayat yang kedua, "Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang ini?" Orang enak itu adalah orang yang jahat. Dia orang yang jahat, dia badannya itu sangat besar-besar, ya tinggi-tinggi. Nah, pada saat itu orang Israel memasuki tanah itu, mereka tidak mempunyai senjata apapun. Ya, jadi mereka harus melawan orang enak ya. Nah, di sini kata Tuhan Yesus akan menyertai mereka dan akan ada untuk mereka.
Jadi orang enak ini akhirnya kalah sama bangsa Israel. Lalu bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Nah, sampai bangsa Israel ada di tanah Kanaan, semua itu berkat anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita tadi mendapatkan medali, itu semua karena Tuhan Yesus, karena anugerah dari Tuhan Yesus. Bukan semata-mata dari kita sendiri, perjuangan kita sendiri. Tidak, itu salah. Ya, semua itu karena Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kita diajarkan untuk tidak sombong. Ya, kita nggak boleh sombong karena Tuhan Yesus tidak suka kalau kita sombong. Ya, jadi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Setiap apapun yang kita raih, kita dapatkan seperti tadi medali tadi, penghargaan ataupun kemenangan-kemenangan lainnya, kita nggak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Oke, kita akan merespon firman Tuhan kita. Kita akan buka dari Kidung Ceria nomor 176. Oke, di sini mungkin semuanya udah pada tahu ya. Allah adalah kasih. Oke, kita nyanyi. Allah adalah kasih. Dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan Bapa, terima kasih atas firman pada hari ini Bapa. Kiranya kami mau seperti-Mu Bapa. Kami akan selalu Bapa rendah hati, tidak sombong Bapa. Kami tidak mau Bapa seperti bangsa Israel yang sombong atas kemenangannya Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami punya Allah seperti Engkau Bapa, yang menjadi contoh bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, pada hari ini Bapa, kami sedang dalam keadaan COVID-19 Bapa. Kiranya Engkau saja Bapa yang akan melindungi kami Bapa. Kiranya Engkau saja Bapa yang angkat segala sakit penyakit yang kami hadapi. Bahkan bukan kami saja Bapa, negeri kami Bapa, juga bangsa-bangsa ini Bapa. Kami bersyukur Bapa atas kesehatan yang telah Engkau berikan Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada kami Bapa, nafas kehidupan Bapa yang telah Kau berikan pada kami senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga pada hari ini Bapa berdoa buat teman-teman kami Bapa yang pada saat ini melalui pembelajaran Bapa berupa online atau daring Bapa. Kiranya Engkau berkenan hadir untuk mereka Bapa, melindungi mereka dan menjaga mereka Bapa. Kiranya senantiasa hikmat penyertaan turun atas mereka, juga senantiasa Bapa kemuliaan nama-Mu akan terus terucap Bapa. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kiranya Bapa Kau memberkati ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan terima kasih Bapa, Kau telah mengajarkan doa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, setelah mendengar firman, kita waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan dalam amplop, nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu, orang tua, Mama Papa, ya, diserahkan ke gereja. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu 364 dari Kidung Ceria 364. Apa yang perlu ku bawa, ya, bisa semua ya. Yuk. Apa yang perlu ku bawa kepadamu Tuhanku, bukan hanya kata saja atau lagu yang merdu. Sekali lagi. Apa yang perlu ku bawa kepadamu Tuhanku, bukan hanya kata saja atau lagu yang merdu. Ya, kita mau bawa persembahan dalam doa. Jadi boleh berdiri. Kita bawa dalam doa, sikap doa yang baik ya. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur tiada putusnya atas berkat-berkat Tuhan pada kami melalui kedua orang tua kami, hingga pada pagi ini kami boleh memberikan persembahan yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini, biarlah boleh berguna terlebih untuk pelayanan di tempat GPIB Immanuel Kediri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita tadi udah dengarkan firman Tuhan. Kita mau akhirin ibadah kita. Kita mau nyanyikan dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa untuk, mari kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa atas hari ini Bapa, pernyataanmu dari awal pertengahan hingga akhirnya pada hari ini Bapa. Hanya Engkau saja Bapa yang kami muliakan, dan sebentar kami Bapa akan menghadapi Bapa seminggu mendatang Bapa. Kiranya penyertaan-Mu tetap ada dalam kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.